Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan akhirnya ya, seminggu yang lalu Asus Indonesia secara resmi memperkenalkan smartphone compact generasi terbaru mereka lewat Asus Zenfone 10 atau Asus Zenfone 10 ini. Setelah sebelumnya ramai banget ya rumor yang beredar soal HP ini yang kabarnya ini bakalan jadi seri terakhir dari Asus Zenfone. Ternyata setelah diklarifikasi nih guys, itu cuma rumor aja kok. Jadi buat kalian nih yang memang penyuka desain-desain smartphone yang compact, terutama dari brand Asus, harusnya sih udah nggak khawatir lagi ya. Tapi di video kali ini tentunya kita nggak bakal bahas soal rumornya tadi ya, karena di video kali ini kita bakalan unboxing smartphone terbaru mereka yang satu ini. Kita lihat ya desainnya itu seperti apa, apakah akan ada perubahan dengan desain dari seri yang sebelumnya, dan apakah isi dari paket pembeliannya masih lengkap. Yuk, daripada kalian penasaran, mendingan langsung aja kita pindah ke lensa kamera yang di atas supaya bisa lebih detail lagi. Ya, jadi ini dia guys tampilan packaging box dari Asus Zenfone 10-nya atau Asus Zenfone 10-nya ya. Dan kalau kita perhatiin secara seksama, ini secara desain tampilan packaging box-nya masih sama dengan seri yang sebelumnya, masih simple dan minimalis. Cuman di sini ada satu buah logo yang saya rasa di bagian box seri sebelumnya itu nggak ada guys. Ini tuh logo Asus ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang kurang familiar kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri box-nya ini ketulis Asus Zenfone 10 aja, dan di sebelah kanannya juga sama aja kayak gini. Di bagian atasnya ada ketulis Asus dan di bagian bawahnya juga sama aja guys. Lalu kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini ada beberapa keterangan IMEI dan juga untuk highlight spesifikasi dari Asus Zenfone 10-nya ini sendiri. Kalian bisa lihat di sini yang paling di highlight ya tentunya adalah soal chipsetnya, yaitu Snapdragon 8 Gen 2-nya ya guys ya, dimana ini mengalami peningkatan dari seri yang sebelumnya yang masih menggunakan 8 Plus Gen 1. Dan untuk varian warna yang kita bakalan unboxing adalah warna hitam, dan untuk varian RAM-nya adalah 8/128 GB. Oh ya, info dulu ya sebelum kita unboxing paketnya. Di sini kalian bisa beli untuk dua varian ya. Untuk RAM yang 8/128 GB itu harganya sebetulnya 8,999 juta alias 9 juta kurang 1000. Tapi kalau kalian beli ya beberapa waktu lalu sih harusnya bisa dapetin cashback atau bonus gitu ya guys, potongan harga sebanyak 300.000. Jadi harusnya 8,699 juta aja. Dan ada satu varian satu varian RAM lagi, sorry maksud saya, yaitu varian yang RAM-nya 16 GB dan memori internalnya itu sebanyak 512 GB. Itu dibanderol dengan harga 12 juta kurang 1000. Jadi kalian tinggal pilih aja opsinya sesuai preferensi kalian. Dan untuk link pembeliannya tentunya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah guys. Jadi kalau kalian tertarik langsung aja lewat link tersebut tentunya. Oke, kalau gitu kita langsung aja unboxingnya. Dan oh ya, satu info lagi yang ketinggalan. Kalau kalian beli harusnya ada plastiknya ya, dan ada stiker thumbnya gitu. Jadi ini karena kita udah unboxing tadi ya, jadi ya plastiknya nggak ada guys, jadi nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba buka ya untuk isi paket pembeliannya. Kita lihat seperti apa. Ini ada satu buah kompartemen lagi, dan kalau kita buka, oh ini ada tulisan All and Hand ya. Ini tagline baru mereka ya, Mic T kayak gitulah ya. Dan kalau kita buka di sini kita dapetin ya, ini satu buah SIM tray ejector yang desainnya masih sama seperti ini, nggak usah kita buka lah ya. Dan di dalamnya ini tentunya ada stiker IMEI seperti ini, lalu ada ya harusnya ini kartu garansi dan buku panduan penggunaan ya yang dijadiin satu seperti ini. Kita coba lihat. Iya, harusnya ada untuk keterangan garansinya. Jadi mereka biasanya memang jadi satu seperti ini. Dan kita dapetin satu buah hard case lagi guys ya. Jadi bukan soft case, bentuknya ini hard case yang untuk modelnya seperti ini. Nah, dan informasinya apapun warna yang kalian beli, sayangnya untuk casingnya dia warnanya hitam. Sayang banget ya. Coba bisa ke depannya itu Asus bisa menyesuaikan dengan sesuai warna yang kita beli. Tapi untungnya untuk yang varian warna kita unboxing ini adalah varian warna hitamnya. Nah, yang berikutnya di sini ada smartphone ya, terutama ya. Tentunya kita singkirin dulu, nanti aja kita bahasnya. Dan di bagian bawahnya kita masih dapetin satu buah kompartemen lagi yang isinya kalau kita buka, ya ini ada satu buah kabel charger yang kalau dilihat di sini power delivery ya. Jadi dia USB Type C to Type C, jadi bukan USB A to Type C. Dan satu buah kepala charger yang kalau kita coba lihat ini outputnya. Nah, ini harusnya kenceng ya. Ya, untuk output daya maksimalnya dia sebesar 30 watt guys. Jadi udah fast charge ya. Dan tentunya nggak ketinggalan juga satu buah hands free yang pastinya kalau udah pasti dapat ini di smartphone-nya nanti bakalan ada port jack audio 3,5 mm-nya.
Oke, jadi ini dia smartphone-nya guys, dan masih kebungkus sampah plastik ya. Jadi kita buka dulu, ini sayangnya nggak bisa diperosotin ya, jadi harus kita kletek seperti ini. Nggak ada keterangan apa-apa juga jadi plastiknya, jadi kita langsung copot aja. Ya, seperti ini. Dan kalau kita perhatikan untuk desain back cover-nya, ternyata masih sama guys dengan desain smartphone Asus Zenfone 9 yang beberapa waktu lalu kita juga udah pernah review. Dan ini ada stiker lagi di bagian sini, dan tentunya karena ini secara desain sama ya, harusnya finishing back cover-nya juga sama guys. Jadi ini punya tekstur gitu yang walaupun memang anti sidik jari guys, tapi ya dari pengalaman kita kemarin, kalau kalian nggak pakai casing atau skin gitu sayang banget ya, jadi dia agak ngeblur gitu, agak kayak kehilangan warnanya. Jadi nanti kontras banget ya, ada yang belang-belang gitu guys. Jadi ya saran dari saya, kalau kalian beli HP ini, pakein casingnya aja atau kalian beli skinnya ya. Ya kalau nggak salah tuh Exacode biasanya bisa nyediain skin dari Asus Zenfone 10 ini. Dan kalau kita lihat untuk port-portnya sendiri ya, seperti yang saya bilang tadi, di bagian atas ini masih ada port jack audio 3,5 mm-nya. Lalu di sini ada lubang mikrofon lagi dan ada garis antena ya, yang artinya untuk frame-nya ini sudah berbahan metal guys, yang tentunya ya secara build quality harusnya lebih solid ketimbang yang masih pakai material plastik. Lalu di bagian sini ya ada garis antena lagi seperti ini, dan ada tombol volume up and down, lalu tombol power yang kalau informasinya sih ini sebagai sensor sidik jari juga. Jadi walaupun udah layar menggunakan layar AMOLED, dia bukan fingerprint under display guys. Dan lalu kalau kita lihat di bagian bawahnya, di sini ada lubang speaker, kemudian ada slot SIM tray-nya ya seperti ini, lalu ada port charger USB Type-C. Ini grill speakernya di sini guys. Dan kalau kita coba cek ya untuk slot SIM tray-nya, sebentar saya cari SIM ejector-nya dulu. Ya, untuk slot SIM tray-nya dia sayangnya nggak bisa dedicated guys, jadi bisa dual SIM, tapi kalian nggak bisa ekspansi lagi pakai memori eksternal. Jadi ya cukup di 128 GB lagi. Ini agak sayang sih ya, karena di seri sebelumnya juga kayaknya seperti ini juga guys untuk jenis slot SIM tray-nya. Ini sebenarnya juga sebagai pertimbangan guys, karena untuk yang seri sebelumnya tentunya harganya bisa jadi jauh lebih murah, dan kalian bisa dapetin yang varian 8/256 GB-nya itu, yang saya cek di e-commerce sekarang harganya sekitar 200 atau 300 ribu lebih murah ya dari harga smartphone ini guys, yang untuk varian 8/128 GB-nya. Oke, lanjut. Kalau kita lihat di sisi sebelah kirinya, ini polos aja ya, nggak ada apa-apa, cuman ada 3 garis antena seperti ini. Overall ya, kalau untuk impresi awal saya soal build quality ya, tentunya ini masih mirip-mirip dengan seri yang sebelumnya ya guys ya, tapi masih kerasa solid dan kerasanya ringan juga, karena ini adalah smartphone yang compact. Oh ya, satu lagi di bagian depan layarnya sini tuh ada satu buah lensa kamera ya guys ya, yang kalau nggak salah resolusinya itu 32 megapiksel, dan di bagian belakangnya sini ada 2 buah lensa kamera, yaitu main kamera resolusinya 50 megapiksel dan satu buah lensa kamera ultrawide ya kalau nggak salah, dan ada LED flashnya juga di sini. Oke, kalau gitu ya seperti biasa, karena ini adalah video unboxing, kita coba nyalain dulu smartphone-nya, kita setting-setting dan install beberapa aplikasi buat kita bahas nantinya. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. Oke, yuk. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal dari Asus Zenfone 10 atau Zenfone 10-nya ya. Dan ini untuk opsi interface yang saya pilih adalah yang custom with Zen UI. Jadi kalau kalian pertama kali nyalain HP-nya itu settingannya ada 2 opsi ya pilihan interface-nya. Mau yang kalian pilih stok Android atau yang tampilannya itu di custom dengan Zen UI kayak gini. Dan yang saya suka dari custom with Zen UI itu waktu navigasi itu berasa smooth banget ya guys. Dan yang paling penting ini untuk aplikasi bloatware-nya termasuk yang sedikit. Dan ya bisa dibilang bukan aplikasi bloatware ya, karena saya rasa marketplace kayak Blibli, kemudian sosial media kayak Facebook, Instagram, dan Messenger ya beberapa orang pastinya pakai. Jadi kayaknya nggak perlu di uninstall deh. Dan yang selanjutnya di sini sebelum kita bahas panjang lebar soal aplikasi yang udah saya install tadi ya seperti ini, saya mau tunjukin dulu ke kalian ya untuk kecepatan baca dari fingerprint sensornya. Nah, ini instan banget ya, tuh seperti ini. Dan ya, ini adalah alasan ya kenapa dia belum dikasih di bawah layar, walaupun layarnya udah Super AMOLED, apalagi udah refresh rate-nya 144 Hz juga. Mungkin karena alasannya adalah smartphone itu smartphone yang compact guys. Jadi kalau kalian tangannya besar, ini kalau misalkan dipakai di fingerprint under display seperti ini ya, ini tuh menurut saya agak kurang nyaman sih. Jadi memang better di bagian sini. Nah, ini juga cepet kok, jadi ya nggak ada masalah harusnya ya.
Dan ya, yang berikutnya di sini kita mau tunjukin dulu soal softwarenya ya dari Asus ini. Dimana untuk software yang dipakai ini sudah yang paling baru, yaitu Android 13 seperti ini dengan tampilannya Zen UI tadi ya. Untuk versinya sih sayangnya di sini nggak ada guys untuk keterangannya. Tapi untuk security patch-nya di sini ya sayangnya masih di Juli ya. Tapi di awal-awal itu sebenarnya Juni, jadi sempat ke-update sendiri ya guys ya untuk softwarenya. Jadi kita naik untuk keamanan softwarenya dapat di security patch-nya di 5 Juli, harusnya di 5 Juni. Tapi ya, harusnya sih harus Oktober ya. Jadi ini masih ada update lagi, cuman belum saya update. Jadi ya saya tunggu pakai beberapa hari dulu. Nanti biar di video reviewnya saya bisa kasih keterangan apa perubahan dari update yang diberikan kayak gitu guys ya. Dan yang selanjutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian tentunya untuk skor AnTuTu benchmark dari HP ini yang udah pakai chipset dari Snapdragon 8 Gen 2 guys. Dimana untuk skornya ini untuk yang versi 10 ya, atau AnTuTu benchmark yang paling baru, yaitu 1.480.000 dengan detailnya seperti ini. Dan kalau dilihat ini skor GPU dan CPU-nya jomplang banget ya guys. Selisihnya itu hampir 50%. Jadi 360.000 dari CPU-nya dan 600.000 sendiri dari skor GPU-nya. Kemudian untuk sensor-sensornya sendiri ya, tentunya ini adalah smartphone yang termasuk flagship, harusnya lengkap ya guys ya. Jadi kalau ada yang miss ya harusnya sayang banget. Nah ini kalau dua ini wajar lah ya. Dan kalau kita lihat untuk sensor gironya ini udah yang hardware, jadi ya aman lah. Kalau kalian suka main PUBG pakai fitur giroskop gitu ya harusnya nggak ada delay. Dan fitur sensor-sensor yang lainnya ini lengkap guys, sensor orientasi, cahaya, kemudian magnet, dan juga sensor suara juga ada ya. Jadi aman banget lah buat sensor-sensornya. Lalu untuk multi touch-nya ini kemampuannya apakah bisa 10 jari? Kita coba lihat ya, ini 5 masuk dan kita coba 10. Oke, sorry belum kepencet. Ya, sepertinya hanya 5, sorry, bisa 10 guys ternyata guys ya. Sepertinya aplikasinya yang agak ngebug ini sepertinya ya. Nah, harusnya aman 10. Jadi ya ini aplikasinya ngebug dan ya kemungkinan juga nggak kepencet ya karena ini layarnya kecil banget. Jadi ya harusnya nggak ada masalah buat sentuhan layarnya. Dan yang selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat ya guys ya, untuk aplikasi kameranya dulu deh. Kita coba lihat untuk perekaman videonya. Di sini kemampuannya untuk lensa kamera utamanya yang 50 megapiksel, dia bisa sampai di resolusi 8K 24 fps. Jadi bisa dibilang masih mirip dengan seri yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat untuk kamera depannya, nah perekaman videonya sayangnya dia agak downgrade guys. Jadi ini cuma bisa di Full HD 30 fps aja. Ini nggak tahu 60 fps kenapa nggak kebuka ya? Apa nunggu update kah? Karena untuk yang 60 fps nya cuma kepake di SD Plus-nya aja. Jadi sayang banget ya. Karena di yang sebelumnya itu dia bisa sampai di resolusi 4K guys untuk lensa kamera depannya untuk mode perekaman videonya. Buat kalian yang mungkin penasaran sama hasil jepretan fotonya, kalian bisa lihat beberapa sampel berikut ini. Nah, yang selanjutnya di sini saya mau coba kasih beberapa informasi yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian ya. Kalian mau pilih opsi Asus Zenfone 10 ini atau malah Asus Zenfone 9 tapi yang RAM dan storage-nya itu yang 8/256 GB. Karena di awal waktu saya nyalain smartphone ini, sebelum saya update software, sebelum saya koneksi jaringan internet, sebelum install aplikasi, ini untuk memori internal atau penyimpanan yang terpakai hanya sebanyak 19 GB aja. Tergolong kecil ya guys. Tapi kalau kalian udah update software yang ada di Play Store yang sebanyak ini guys ya, tuh harusnya sih totalnya sekitar 28 aplikasi, dan kalian update software yang sebanyak 94 MB ya dari Zenfone ini, pembaruan sistem, ini akan memakan memori internal kalian. Tentunya ditambah beberapa aplikasi yang saya udah download ini ya guys ya, beserta resource gamenya yang besar juga. Ini akan memakan memori internal kalian sebanyak 65 GB. Jadi dari 19 GB ke 65 GB yang menyisakan tentunya separuh dari si 128 GB-nya ini. Yang mana tentunya kalau kalian hobi foto, hobi rekam video, hobi main game juga atau download game, ya storage 128 GB
GB, menurut saya ngepres banget ya. Jadi ya ini adalah bahan pertimbangan kalian kalau kalian mau beli Asus Zenfone 10 atau ya kalian pilih opsi yang Asus Zenfone 9-nya tapi yang di 8/256 GB tadi. Tapi ya kalau kalian ditanya ya, tanya ke saya, impresi awal saya soal experience HP ini tuh sebenarnya gimana? Ya overall sih guys, jujur kalau experience design maupun build quality ini tuh mirip banget ya sama Zenfone 9 kemarin, karena secara desain juga ya kalian bisa lihat sendiri ini masih sama banget. Tapi kalau ditanya soal performa, tentu aja dengan skor yang kita udah tampilin tadi lewat tes benchmark ya, ini tuh jelas kenceng banget, lebih kenceng daripada X Plus Gen 1 di Asus Zenfone 9 kemarin. Dan secara overall untuk kualitas speaker ini masih sama bagusnya sama di Asus Zenfone 9 kemarin, jadi nggak ada perbedaan, jadi masih sama bagusnya. Dan untuk kualitas layarnya jelas ini mendapatkan peningkatan yang walaupun memang sayangnya belum banyak game yang bisa optimal di refresh rate 144 Hz-nya ini. Dan oh ya, saya juga mau sedikit klarifikasi beberapa hal yang agak keliru tadi di awal guys. Ternyata untuk resolusi lensa kamera ultrawide-nya ini masih sama ya, 13 megapiksel, jadi bukan 50 megapiksel. Lensa kamera utamanya masih juga 50 megapiksel dan dengan OIS-nya. Tapi untuk lensa kamera depannya ternyata dia ada upgrade ya, memang ke 32 megapiksel dari yang sebelumnya hanya sebatas 16 megapiksel aja. Buat proteksi layarnya dia juga masih dilindungi Corning Gorilla Glass Victus ya, jadi udah kuat banget harusnya ya. Memang secara spesifikasi di atas kertas belum banyak perubahan yang ditawarkan ya dari Asus Zenfone 9 ke Asus Zenfone 10 ini, kecuali dari chipset atau performanya tadi. Ya mungkin segitu aja dulu ya guys untuk video unboxing kita yang bisa kita bahas dari Asus Zenfone 10-nya ini. Kayak biasa aja lah, kalau kalian penasaran beberapa hal, kalian tinggal tanyain aja di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau justru kalian penasaran sama performa gamingnya gimana, ya kalian request yang banyak di kolom komentar yang ada di bawah ya guys. Bang, request video gaming tesnya dari Asus Zenfone 10 atau video gebernya, tulis yang banyak di kolom komentar yang ada di bawah, nanti bakal saya buatin video khusus kalau banyak yang minat ya tentunya. Kalau sedikit ya kalian tungguin aja video reviewnya lah ya. Ngapain juga kalau misalnya peminat sedikit kayak gitu. Oke ya, mungkin cukup kayak gitu aja ya untuk video unboxing kita kali ini ya. Kayak biasa jangan lupa diklik tombol like-nya guys kalau kalian ngerasa suka sama videonya, dan tentunya bantu di-share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video unboxing yang berikutnya. Bye.